anak, mimbare anak, tapi tidak ditutup. Namanya Masjid Arwah. Masjid Arwah itu adalah masjid yang dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sholat dengan 124.000 nabi dan 313 rasul. Kanjeng Nabi Muhammad yang jadi imamnya, muadzinnya malaikat Jibril alaihis. Jadi malaikat Jibril yang mengajarkan adzan kepada Rasulullah. Jadi kalau saat ini ana wong adzan hayya 'alal jihad wong sinting, itu merubah wahyu. Karena Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, adzan itu sampai saat ini tidak boleh dirubah. Betul apa betul? Terus 5 menit gitu bonus. Sebab kalau kita bicara sejarah Nabi tekan subuh orang pragat, orang papa. Ini kayaknya biasanya pengajian sampai jam pira biasanya. Jam pira? Jam 3. Astagfirullah. Sampai ngundang apa ngontrak? Balik pada masjid dulu kita bahas. Ada Masjid Arwah. Dulu Rasulullah Muhammad sholat dengan 124.000 nabi dan para rasul. Rasulullah Muhammad lahirnya belakangan, tapi diangkat oleh Allah menjadi imam para nabi dan para rasul. Maka Rasulullah Muhammad disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin. Nabi yang lain semua jadi makmum, Kanjeng Nabi Muhammad sing jadi imam. Bu, kalau imam di dalam sholat, makmum wajib melu. Di dalam masjid, makmum wajib ikut kepada imam. Begitupun di dalam rumah tangga, sing jadi imam wong lanang, makmume wong wadon. Maka karena imame wong lanang, makmum kudu nurut. Ora kena makmum nglawan ning imam. Krungu ora kena wong wadon nglawan ning laki ning suami beli kena. Ora oli. Wong lanang nganggur. Arab nganggur, Arab beli sampai beli kenang lawan. Ibu, karena zaman ini banyak istri yang melawan kepada suami, betul? Ning ini anak orang, di wong ende. Wong wadon makmum, wong lanang imam. Hidup bagaimana imam beli kena, wong wadon gentak imam beli kena. Di Jakarta insya Allah nikahnya langka, amin. Ada wong wadon sing kerjaannya ngongkon lakine nyuci. Ada orang ini. Anak si suaminya kongkon ngomong anak-anak, sesuai lakinya kan pada batang sisa. Ibu, karena ketika Rasulullah Muhammad SAW Isra, Rasulullah Muhammad diperlihatkan surga. Rasulullah Muhammad masuk surga, Rasulullah Muhammad melihat bangunan surga. Bahkan Rasulullah melihat banyak istana-istana yang disiapkan. Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu istana-istana yang megah, batu-batanya dibuat dari emas, permata, intan, jamrud, nganggo sapa Jibril?
nganggo wong tonjong ya Rasulullah. Amin. Wong tonjong sing kaya apa ya Jibril? Wong tonjong sing gelem nyumbang nganggo pembangunan masjid. Amin. Kejari Kanjeng Nabi, man banal masjidah banallaha lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang mau menghidupkan masjid, membangun masjid, nyumbang nganggo masjid, maka dibangunkan istana oleh Allah di dalam surga. Ya Rabbal 10 menit. Lamun anak kopinya tekan esuk ora apa-apa. Itu gedang digantung-gantung nganggo apa, Bu? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Klik balik. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan akhir zaman. Rasulullah Muhammad adalah Nabi yang dilahirkan dan diutus di akhir zaman, tapi menjadi pimpinan para Nabi dan Rasul. Salat di Masjid Arwah, seluruh arwah Nabi dan Rasul diturunkan ikut melaksanakan salat. Masjid Kuwen diarani dengan Masjid Arwah. Bu, mudah-mudahan kula karo sampean bisa mana, amin. Mendi amin baik. Satu, Masjid Arwah. Yang kedua, di Palestina ada namanya Masjid Buraq. Masjid Buraq itu di dalamnya ada waktu tempat Kanjeng Nabi Muhammad ngikat buraq. Dibuat masjid, di sampingnya ada tembok ratapan gena ibadahi wong Yahudi. Ada namanya Masjidil Aqsa. Mana yang disebut dengan Masjidil Aqsa? Jangan bicara Masjidil Aqsa kalau belum pernah ke sana. Jangan bicara Masjidil Aqsa kalau belum pernah ke sana. Yang dimaksud Aqsa itu jauh. Betul? Ada namanya Masjid Aqsal Qadim, ada Aqsal Jadid. Aqsal Qadim berarti Aqsal yang lama, anain insor. Di situ ada sumurnya, sumur minyak zaitunnya Nabi Ibrahim alaihis. Aqsal Jadid di atas. Saya sholat masuk ke Masjidil Aqsa, namanya Aqsal Jadid. Saya sholat di sana. Dah, namanya masjid yang dilihat bentuknya gede. Lalu yang dimaksud dengan Masjid Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam yang mana? Di samping Masjid Arwah ada namanya Masjid As-Sakhra atau Qubbatus Sakhra. Ada batu di sana tempat munggah Kanjeng Nabi Muhammad. Ada bekas telapak kaki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak, maka Masjid As-Sakhra, Qubbah As-Sakhra itu kiblat pertama umat Islam. Dulu Kanjeng Nabi salat belum menghadap ke arah Ka'bah, belum menghadap ke arah Ka'bah, tapi Rasulullah Muhammad diperintahkan oleh Allah menghadap ke arah Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad diledek ning wong-wong Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Ya Muhammad, engkau membawa ajaran baru tapi tidak punya kiblat. Maka Kanjeng Nabi Muhammad nangis. Rasulullah Muhammad dongak maring Allah. Apa doanya? Di dalam Al-Quran diabadikan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Menambah sih. Woi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah kurang santer. Engkau dikit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام
Rasulullah Muhammad doa, Kanjeng Nabi Muhammad kalau doa wajahnya diangkat ke atas langit. Maka ibu-ibu bakal pengen gelis dongan yang diijabah di Gusti Allah, salat doa menghadap ke atas langit, wajahnya angkat. Ustaz kula pengen dua motor, angkat wajahnya. Tas sembayang donga, Ustaz kula pengen donga, orang bisa nganggo bahasa Arab, nganggo bahasa konjong, pribadi Ustaz pengen dua motor, Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah, wa Yamaha ya Allah, wa Mio ya Allah, pengen nama motor emek ya Allah, lamun laka ya Suprapit rada butut ora apa-apa ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad ketika berdoa menghadap wajahnya ke atas langit, lalu Allah perintahkan, ya Muhammad, pindah kiblatmu dari Masjidil Aqsa dipindah ke Masjidil Haram menghadap Ka'bah. Sampai hari ini kiblat kita tidak berubah, paten ke arah Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak, masjid dijaga ya Bu ya, jamaah bapak-bapak sing kompak, sing rukun, sing guyup, aja pada tukar gara-gara urusan masjid ya karena gara-gara orang jadi imam nyewa dari masjid tandingan, dari musola, dari orang mangkat pak, kenapa orang mangkat di masjid, emang orang jadi imam. Dan imam masjid itu tanggung jawabnya besar hadirin, karena imam masjid itu menanggung seluruh bacaan Fatihahnya makmum. Seluruh bacaan Fatihahnya makmum itu ditanggung oleh imam masjid. Maka wong sing beli bisa maca Fatihah fasih melu salat jamaah di dalam masjid pasti diterima salatnya oleh Allah. Amin. Berat jadi imam masjid, betul ya? Makanya di masjid ini lamun laka imam tak jamin dorong-dorongan. Surabaya, sira sing tuaan, sira blesakan. Kalau yang dipilih jadi imam masjid bukan lulusan pesantren, bukan orang yang ngerti agama, tak jamin rusak kabeh, rusak. Maaf, lamun kula rada nafsu ngomong ini. Durung mangan. Kalau orang mangannya diberkati lah. Siap berkata siap. Orang yang malam hari ini pahalanya paling besar adalah orang sing gelem anjingna berkat mobil kiai. Paling gede guys. Ibu bapak para hadirin, Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah. Di mana ada nama Allah, di sampingnya pasti ada nama Muhammad. Orang yang sholat tidak menyebut kekasih Allah namanya Muhammad, maka sholatnya tidak sah. Betul? Orang yang khutbah Jum'ah tidak membaca salawat kepada Rasulullah, maka khutbahnya batal. Orang yang berdoa minta kepada Allah tidak membaca salawat kepada Rasulullah, tidak menyebut kekasih Allah, maka niscaya doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Muhammad, nama yang spesial. Satu kita bahas. Bu, masih kuat. Perjanjian sampai jam berapa? Ibu bapak, nama Muhammad adalah nama yang spesial. Yang kita judulnya arahnya lagi ngaji ya Bu ya. Maka kata Rasulullah, orang yang kumpul duduk dengan para alim ulama, dengerin ceramah, dengerin pengajian, dodo kayak pula karo sampean, pada baik karo dodok ning taman surga. Masya Allah. Dodo kayak pula bengikian,
Jadi Kanjeng Nabi menuntut ilmu itu lebih hebat daripada ibadah sunnah. Amin. Dicatat di bekas dodok sampean, di bokong sampean besok diangkat oleh Allah. Ya. Maka bokongnya gede, insya Allah ganjarannya gede. Sing bokongnya tipis ya ganjarannya sedikit. Nama Muhammad nama yang spesial. Siapa yang menggerakkan mulut dan bibir Abdul Muttalib sehingga disebut dengan nama Muhammad? Bu, nama Muhammad spesial. Tidak boleh di dunia ini ada yang pakai nama Muhammad kalau Rasulullah Muhammad belum lahir. Dari zaman Nabi Adam ada 124.000 nabi, ada 312 rasul, langka sing arane Muhammad. Betul? Saya berziarah ke kuburan Nabi di Mesir, Urubli Mesir, Pasar Cemplang Alor. Di Mesir ada masjid, ya sebesar ini masjidnya. Di sampingnya ada kuburan Nabi, namanya Nabi Daniel. Di masjid Nabi Daniel. Di sampingnya ada kuburan Nabi Luqmanul Hakim. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran ada surah Luqman, itu Nabi dikuburkan di Mesir. Ibu, kuburan Nabi ningkala sepi, tidak ada orang. Jadi saya ziarah ke kuburan Nabi, ya bisa ngemek kuburan Nabi, bisa nyium lisannya Nabi. Kuburan Nabi ningkala sepi. Kuburan Nabi Saleh sepi. Kenapa? Paham mereka berbeda dengan pemahaman kita. Seandainya ada kuburan Nabi Saleh ning Kampung Tonjong, kira-kira rame apa rame? Rame. Zaman kuburan Nabi, kuburan kibuyutan. Karena kita berpaham ahli sunnah wal jamaah. Ibu bapak, nama Muhammad nama yang spesial. Tidak boleh ada satu manusia pun di dunia ini yang pakai nama Muhammad kalau Rasulullah Muhammad belum dilahirkan. Tapi begitu Rasulullah Muhammad dilahirkan, dikasih nama oleh kakeknya Muhammad, ning Kampung Tonjong ana ora sing arane Muhammad. Ana akeh ning Jakarta arane Muhammad, tukang adu jago. Arane Muhammad. Ana maning Muhammad ning tangga sebelah tukang mengkaingan bakal bengi. Arane Muhammad. Tidak boleh ada orang yang pakai nama Muhammad kalau belum Rasulullah Muhammad lahir. Sallallahu Nabi Muhammad. Mari kita baca salawat dulu untuk Rasulullah. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, ya namanya spesial. Namanya spesial. Satu. Yang kedua, tempat lahir Rasulullah Muhammad spesial. Tidak ada satu nabi dan rasul yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berziarah ke Palestina, di sana ada kuburan Nabi Sulaiman, ada kuburan Nabi Dawud, ada kuburan Nabi Zakaria, ada kuburan Nabi Yahya, ada kuburan Nabi Ibrahim, ada kuburan Nabi Ishak, ada kuburan Nabi Yakub, ada kuburan Nabi Yusuf. Di Palestina kami.
Maka mengapa Rasulullah Muhammad tujuan Isra Mi'raj, Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bukan ke Masjid Al-Hidayah Tonjok, karena di Masjidil Aqsa di situ ditanam jasad-jasad para nabi. Termasuk salah satunya adalah kakek Rasulullah Muhammad, sing arane Nabi Ibrahim alaihis. Satu-satunya nabi yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah hanya Rasulullah Muhammad. Tidak boleh ada nabi yang lahir di Mekah. Tidak boleh ada rasul yang lahir di Mekah. Khusus tempat lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Dewi Aminah hamilnya tua. Bu, nanti saya akan ceritakan Dewi Aminah ya. Sekarang begini Kiai, akeh wong ngomong bahwa ibune Kanjeng Nabi Muhammad iku ning jero neraka. Masya Allah. Akeh sing ngomong bapakne Kanjeng Nabi Muhammad ku agamane apa? Betul? Ini harus diluruskan. Karena ini penting sejarah. Kalau anak cucu kita bertanya, "Hei, bapakne Kanjeng Nabi Muhammad agamane apa?" Islam durung tekat. Bapakne ngomong, "Bu, ini merusak akidah." Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu bapak, tanggal 12 Rabiul Awal waktunya Fajar Shadiq. Bu, waktu Fajar Shadiq itu waktu 1/3 malam, di mana itu adalah waktu diijabah doa-doa kita. Amin. Maka siapa orang yang bangun di tengah keheningan malam, sholat bermohon kepada Allah, maka niscaya seluruh permohonannya akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Ibu-ibu bakal mengilok tangi bu, ngapain? Nguyuh. Maka maning ibu-ibu bakal tangi, nguyuh. Maka orang nguyuh gerayangi dompet laki nih. Urusan orang bine gula kayak konon. Karena anak ning awak iki sing beli turu. Bagian wonge turu merem, lagi ngorok, ada dua yang tidak tidur. Siji tangan. Tangan iki orang bakal turu senajan walaupun wonge turu. Wonge merem turu deng ngorok, tangan jalan terus ke kukur. Ayo. Maju guyur. Arab dulu. Diambung ya kena corona. Ya corona sumber singkon. Maka wong Islam insya Allah dikena penyakit corona. Amin. Tangannya bersih, angin turu dibasuh, ambil air wudhu, sholat subuh. Amin. Tangan ora turu. Sing nomor loro sing ora turu iku eces. Iki eces beli bakal metu lamun wonge durung turu. Tapi lamun wonge turu merem lep. Eces betul, betul. Bok tangi bok disebut mana? Intelek jauh itu eces. Waktunya Fajar Shadiq 1/3 malam, waktu yang diijabah oleh Allah. Amin. Malam bangun, bu, aja nguyu baik. Bangun minta kepada Allah. Apa sing dijaluk? Minta kepada Allah. Yang paling penting apa mintanya? Ya Allah, kula pengen dua anak. Jadikanlah anak-anak keturunan kami sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Itu yang terpenting. Nanti saya buka insya Allah kan jam terlalu kuat ya. Awas arah balik. Ibu bapak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Waktunya Fajar Shadiq di waktu malam. Kita tes ya, ada apa hebatnya waktu malam. Rasulullah Muhammad Isra-nya awan apa bengi? Bu, Kanjeng Nabi Muhammad ketika Isra awan apa bengi? Al-Quran turun awan apa bengi? Rasulullah Muhammad dilahirkan awan apa bengi? Mendapatkan wahyu awan apa bengi? Waktu malam itu waktu yang luar biasa kita takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
diijabah oleh Allah. Tangi malam bangun minta anak, ya Allah, aku bermohon kepadamu agar anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami Engkau jadikan sebagai keluarga yang soleh, solehah. Amin. Ya Allah, lamun dua anak soleh luar biasa, kita bangga. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak, balik panik. Waktunya Fajar Shadiq, Dewi Aminah melahirkan seorang bayi manusia mulia yang kelahirannya diiringi dengan kelahiran cahaya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu lahir, Dewi Aminah ngomong. Apa kata Dewi Aminah? Ketika putraku Muhammad terlahir, maka aku melihat putraku Muhammad badannya sudah diselimuti dengan kain sutra berwarna putih. Diselimuti kain sutra berwarna putih, pusarnya sudah bersih, kemaluannya sudah dikhitan bersih. Aku melihat putraku Muhammad begitu lahir dalam keadaan sujud. Bu, Kanjeng Nabi Muhammad ketika lahir dalam keadaan sujud. Wadi'an yadaihi 'alal ardi. Tangannya Rasulullah Muhammad ditempelkan di atas bumi. Wa rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Kepalanya diangkat ke atas langit. Keluar cahaya terang benderang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad lahir di Nasrani. Begitu lahir Rasulullah Muhammad, bapaknya wis wafat, meninggal dunia. Bapaknya Rasulullah Muhammad meninggal dunia. Rasulullah Muhammad terlahir dalam keadaan yatim, ora duwe bapak, diasuh oleh ibunya. Ibunya Kanjeng Nabi Muhammad iki berarti janda. Maka orang yang bisa mendidik anak-anak jadi baik, anak-anaknya jadi hebat, dudu bapaknya, tapi empok, setuju bu? Banyak orang sukses bukan dididik oleh ayahnya, tapi ibunya. Yang terhebat itu didikan janda, bukan didikan duda. Betul? Saya ini dididik oleh seorang janda, ibu saya namanya Hajjah Fuaidah. Janda itu hebat. Ayah saya almarhum Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan itu dididik oleh janda namanya Hajjah Mukminah binti Haji Soleh. Didikan janda, anaknya pada jadi uang kabeh. Amin. Langkah sing dadi ayam nakal. Didikan janda itu hebat, didikan janda itu luar biasa. Amin. Janda itu manusia hebat. Amin. Hidup janda. Janda memang selalu di depan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nanti nggak selesai. Ibu bapak para kiai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diasuh oleh ibunya. Disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Usia 6 tahun Rasulullah Muhammad ditinggal wafat ibunya. Ditinggal wafat oleh ibunya, diasuh oleh kakeknya. Usia 8 tahun kakeknya wafat. Lahir bapaknya meninggal dalam keadaan yatim. Maka Allah katakan, alam yajid kayatimah. Bukankah aku menemukan engkau ya Muhammad dalam keadaan yatim fa'awa, maka engkau aku bimbing ya Muhammad. Ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, diasuh kakeknya meninggal dunia. Timbul pertanyaan, kenapa orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad, orang-orang yang membuat Rasulullah Muhammad nyaman, diwafatkan oleh Allah? Ada 2 faktor. Yang pertama faktornya, karena Allah nggak mau kalau Rasulullah Muhammad akhlaknya dipengaruhi oleh akhlak manusia. Allah langsung yang mendidik akhlak Rasulullah Muhammad. Maka Rasulullah Muhammad berkata, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi.
Adabani Rabbi, telah mendidik akhlak kepadaku siapa Rabbi Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, maka aku adalah orang yang terbaik akhlaknya. Yang kedua, kenapa orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh Allah? Karena Allah nggak mau kalau Rasulullah Muhammad kekasihnya ini bergantung kepada manusia. Allah mau Rasulullah Muhammad hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir, Rokna ya. Apa sebabnya Rasulullah Muhammad dilahirkan? Bu, kenapa sebabnya Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan? Kenapa? Karena didoakan oleh orang tuanya. Doa orang tua itu luar biasa. Makanya sampean ibu bapak sing dadi wong tua jangan gampang ngomong kasar sama anak, betul? Anaknya nakal, anaknya badeg, anaknya badung, mboke nafsu disewoti, anaknya dimarahi, dasar anak setan. Lamun anak setan ibunya apa? Kadang-kadang kita keceplosan, salah bicara, padahal doa, kalimat yang diucapkan oleh orang tua itu bokatan. Jikalau kita ngucap, Allah ijabah, rusak. Betul? Hati-hati jaga mulut. Wong tua dongakan anaknya, mudah-mudahan nak kamu jadi imam Masjidil Haram. Amin. Begitu. Siapa yang mendoakan Rasulullah Muhammad? Bapak Tuhan. Ada manusia mulia yang selalu rindu agar nanti dilahirkan Nabi akhir zaman di Mekah Al-Mukarramah. Siapa yang mendoakan Rasulullah Muhammad sehingga Rasulullah Muhammad dilahirkan menjadi pemimpin dunia wal akhirat? Umatnya adalah umat yang terbaik, bahkan seluruh umat Rasulullah Muhammad dijamin masuk surga. Amin. Masya Allah. Siapa yang mendoakan wong tua? Siapa? Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Bu, boleh cerita balik Palestina dingin ya. Karena Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa, dua masjid yang tidak bisa dipisahkan. Yang membangun Masjidil Haram Nabi Ibrahim, yang membangun Masjidil Aqsa Nabi Ibrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah Allah yang dibangunkan untuk manusia di Bakkah itu yang meninggikan Nabi Ibrahim. 50 tahun selesai membangun Masjidil Haram, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina lalu membangun Masjidil Aqsa. Serius, rohnakan ya. Insyaallah kumpulnya kita di sini jadi ahli surga kabeh. Amin. Insyaallah bisa untuk bekal kita dunia wal akhirah. Yang mendoakan Rasulullah Muhammad sampai menjadi Nabi akhir zaman, namanya disejajarkan dengan nama Allah, namanya disebut oleh miliaran manusia di dunia. Umatnya punya jaminan surga, umatnya disebut dengan umat Sofatur Rahmah. Siapa yang mendoakan? Nabi Ibrahim alaihis. Kapan Nabi Ibrahim doa? Kita buka. Saya kembali lagi ke Palestina. Saya di Palestina itu selain ke Masjid Aqsa, saya berkunjung ke namanya Hebron, Urugli Hebron, Ronjo Malor. Hebron itu tepi barat, hadirin. Di sana itu daerah gawat. Ya, anak-anak Palestina kasihan para penghafal Quran di embargo nggak bisa makan. Di sana ada sebuah masjid namanya Masjid Al-Khalil. 3 kali lipat masjid ini. Namanya Masjid Al-Khalil, bertanda di dalam masjid itu ada jasadnya Nabi Ibrahim Khalilullah. Begitu saya masuk ke Hebron, Masya Allah, saya disambut oleh wanita-wanita Palestina. Wong Palestina iku Pak, wong wadone ayu-ayu. Ayu pisan. Pipi
pipine kayak porselen, bening, lamun kene glowing. Pipine ditambal karo pemutih, raine putih, hulune ireng. Wong Palestina pipine putih, awake bagus, cumure bangir, mancung, lambene tipis, wong tonjok lambe mancung, cumure wis. Wong Palestina cumure bangir, lambene tipis, wong tonjok lambene bangir, cumure priwen lambene beli bangir, awan bengi kerjaane nyewoti laki. Nyewoti laki. Ustaz purut teman weruh oleh survei. Makanya saya tanya, lebih akeh rangda atau lebih akeh duda? Lebih akeh rangda apa akeh duda? Sing akeh rangda. Kenapa akeh rangda? Karena wong lanang pada gelis mati. Kenapa wong lanang gelis mati? Karena digentak-gentak berabine. Pengen jaluk kopi nong ya kopi baik. Jantungan. Jaluk mangan baik. Kaget setruk. Siji maning ngajak turu bareng lakine karo rabine istrine beli kuat tuku utang pegot diminggu disambung utangnya karo peniti. Begitu lakine ngepi kekecos kaget mati. Sallallahu Nabi Muhammad. Wong Palestina cantik cumure bangir lambene, ibu-ibu wong tonjong lambene cumure. Kenapa lambene bangir? Saben dina ngumbah lagi. Bu, pengen mancing surga, pengen aja wani ngelawaning lagi ya. Ustadz, lakine kita orang ilok belanjani tetep taat. Sanggup beli bu? Pret. Percaya. Bu, pengen masuk surga? Taat bakti sama suami ya bu. Jangan lawan suami ya bu. Ustadz, suami kita bakal pengen pegawai emang kayaknya Ustadz. Bahkan masih dari suaminya tetap taat patuh kepada suami. Amin. Sanggup beli bu? Pret. Kena ngelawanin lagi ya bu ya. Apa maning lamun suaminya melarat. Aduh. Rabine sugi. Aduh. Hari rabine ngumbangi ngamuk, lakinya salah dituding raine. Malang kering. Apa? Mata sila wong lanang meneh bergableng apa-apa. Mangan olie kita, Kang. Umahnya olie mangkat luar negeri. Dua mobilnya kita, Mas, kreditan. Sing ninggal ulah sing nyetori sampean meneh madre wong lanang digableng apa-apa meneh mung gawa pentungane hansip. Lamun kita dikononakan bagian kita gawa pentungannya hansip sira inggal bengi gelem dikemplangi. Ibu aja ngelawan yang suami ya bu ya. Taat patuh kepada suami itu kunci surga insya. Ibu bapak para kiai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk ke namanya Masjid Al-Khalil. Di sana ditanam jasadnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang disebutkan dengan sebutan Khalilullah. Khalilullah itu adalah orang yang cintanya kepada Allah luar biasa. Cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, lamun cinta dipai nomor 1 sampai 1000, maka cinta Nabiullah Ibrahim cuma untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu cinta beli maring Allah.
Jawab sing kompak, cinta beli maring Allah. Maring duit, motor bagus, rumah bagus, suami bagus, sampai nagombal. Cinta kami. Nabi Ibrahim adalah manusia yang disebutkan dengan Khalilullah. Takhalli adalah orang yang cintanya mendarah daging hanya untuk Allah Subhanahu. Saya mau tanya sama bapak-bapak, cinta beli maring Allah? Jawab sing kompak, cinta beli maring Allah? Maring duit? Ijo. Wis contoh. Nabi Ibrahim itu cintanya tidak bisa dihalangi oleh apa? Contoh. Sampean ibu-ibu lagi ngitung duit 100 juta. Pernah ngitung duit 1 juta? Mudah-mudahan tas pengajian balik ngitung duit 100. Amin. Lagi ngitung duit 100 juta ning masjid, ada suara azan. Hayya 'alas shalah. Boxing lagi ngitung duit 100 juta, adzan panggilan Allah. Lagi ngitung duit 100 juta, ada suara adzan, terus ngitung duit tak adzan salat dingin. Terus ngitung duit tak salat dingin. Jawab sing jujur, terus ngitung duit apa salat terus yuk. Terus ngitung duit salat kok kari, biarin aja. Adzan mah pegawainya ustad. Madra ustad mah pegawainya adzan. Sampai zaman sekarang Pak, maaf, Masya Allah, banyak orang yang menghina ustad, menghina kiai. Ngomong aja benong kawin karo ustad. Apa sih mak laka kerjaannya? Ustad paling kerjaannya tahlil, baka awan anak sing mati begini tahlil. Anak rabine oli mangan oli berkat. Lamun laka tahlilan kanan dong, ustad dong ya Allah suki sapa maning sing modar ya. Maaf, di sini ada anak-anak ngajinya, Zat. Anak. Bocah-bocah cilik ayah, anak ini ngaji. Bayar ora bayar. Pantesan ustad gering deh. Aduh. Bu, bocah anak yang kene pada ngaji anak, diuruk nih ustad, digaji beli ustad Pastasan ustad rabi ini pada jalur pekat. Ustad gering-gering, kadang-kadang saking beli duit ke ustad, masya Allah pula pernah dolan yang batur pula ustad, masya Allah manjing kamar mandi ustad sabunnya tipis-tipis. Kadang-kadang ustad bakal habis kehilangan sabun, beli urus saking tipis sabun yang nyelipin bokong. Bu, lagi ngitung duit 100 juta, suara adzan berkumandang, terus ngitung duit apa salat dikit? Salatnya itu kerja. Kalah kena duit 100 juta. Tapi lagi ngitung duit 100 juta, maaf potengnya mulus pengen ngising. Lagi ngitung duit 100 juta, potengnya mulus pengen ngising dingin, terus ngitung duit. Jawab ayo. Terus ngitung duit apa ngisi dingin? Ngisi dingin, Gusti Allah kalah kena ngisi. Makanya perkara ngisi itu perkara terhormat, betul. Lagi ngadep sama baik, wetenge mulus pengen ngisi, tinggal ngadeng lagi kelonan karo laki ini. Wetenge mulus keblek ngisi, udah laki dipelangkai baik, menimbok ngisi. Itu perkara paling terhormat, maka dia lamun tiba ning dalam terhormat laka sing wani ngedek. Tiba ning dalam, oh minggir. Lamun ngedek langsung jingkang si kiri. Maka lamun anak wong gila hormat persis kayak tembelek. Nabi Ibrahim cintanya kepada Allah luar biasa. Takhalli, mendarah daging, cintanya hanya untuk Allah Subhanahu. Cinta kepada istrinya tidak menghalangi cintanya kepada Allah.
cinta kepada anaknya tidak mampu menghalangi cintanya kepada Allah. Maka ketika Allah perintahkan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anaknya tidak mampu menghalangi cintanya Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Hartanya tidak mampu menghalangi cintanya kepada Allah. Cintanya takhalli, mendarah daging hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masuk ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya tahlil. Di kono anak tulisannya Sayyidina Ibrahim. Saya tahlil Nabi Ibrahim. Ning sampingnya anak kuburan istrinya Nabi Ibrahim. Bu, istrinya Nabi Ibrahim arane. Oi, istri Nabi Ibrahim arane siapa? Istri Raffi Ahmad siapa? Istri Nabi Ibrahim namanya arane. Sampai bakal beli guru aja sombong. Jawab Pak, istri Nabi Ibrahim arane Bu Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim arane Bu Ibrahim. Sebab pangkat jabatan derajat wanita wong wadon pangkat jabatannya bergantung pangkat jabatan suami. Betul? Kalau suaminya jadi lurah maka istrinya dipanggil Bu. Suaminya jadi RT, istrinya dipanggil Bu. Suaminya jadi tukang urut, rabinya dipanggil Bu. Sampai sama temenan urut. Ulang ngomong urut. Surga nunut terokokat. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim di Palestina dikuburkan dengan istrinya yang namanya singarane Bu Ibrahim. Namanya Sarah. Nabi Ibrahim istrinya 3. Sejarah ya, ini sejarah biar tahu. Yang pertama namanya Sarah. Dari Sarah di Palestina hidupnya punya anak pertama namanya Nabi Ishak, dikubur di kono. Nabi Ishak dikuburkan berjajar karo rabine Nabi Ishak sing arane Bu Ishak. Istrinya Nabi Ishak namanya Rifqah. Orang Nasrani yang menyebutnya dengan Rebeka. Ini sejarah kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim di sampingnya ada Siti Sarah, di sampingnya ada Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub, dikubur di situ. Nabi Yakub punya anak Nabi sing paling ganteng Nabi sabarane Nabi Yusuf, dikuburkan di sana. Nabi Ibrahim istri pertama namanya Sarah. Dari Sarah punya anak namanya Ishak. Dari Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf terus ke bawah terus sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, disebut dengan Nabi Bani Israel. Istri Nabi Ibrahim sing nomor loro arane Siti Hajar. Siti Hajar hidupnya di Mekah Al-Mukarramah, punya anak lanang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail anak keturunannya langka sing dari Nabi dan Rasul kecuali Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 istrinya Nabi Ibrahim namanya Qatturah. Dari Qatturah punya anak namanya Madian. Madian punya anak Nabi Syuaib. Nabi Syuaib 2 anak wadon namanya Safurah. Ketemu karo Nabi Musa, dinikah oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim di Palestina. Begitu saya masuk kuburan Nabi Ibrahim, hadirin, saya tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tahlil, saya baca doa, selesai. Di samping kuburan Nabi Ibrahim ada batu yang tidak kelihatan tapi bisa di apa namanya, gerayang ya, digerokok, digerayang, bisa dipegang. Uang pada rebutan gue megang, udah batang. Saya ikut-ikutan.
Saya nanya sama profesor, Prof ini apa? Oh ini batu. Batu apa? Batu bekas telapak sikil Kanjeng Nabi Muhammad yang sebelah kanan. Telapak sikil Kanjeng Nabi Muhammad yang sebelah kanan ada di samping kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya melu-meluan gerayang saya. Saya menggerayang, tak kemek, Masya Allah sikil Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah, pula nangis, ya Allah. Tak gosok, tak cium, Masya Allah, mampu nih, harum, wangi telapak sikil Kanjeng Nabi Muhammad. Coba telapak sikil wong tonjong. Karena keringetnya Kanjeng Nabi Muhammad itu baunya harum wangi. Sampai-sampai para sahabat mengumpulkan bekas duduknya Kanjeng Nabi, bekas istirahat Kanjeng Nabi, diluru keringetnya Kanjeng Nabi, dikumpulkan nganggo gosok-gosok parfum minyak wangi. Keringetnya Kanjeng Nabi Muhammad mampu deh wangi, keringetnya ibu-ibu wong tonjong mampu deh. Makanya ibu-ibu aja kewalik ya Bu ya, hari-hari pengajian makaton ayu-ayu, Masya Allah, amin. Ada pengajian kondangan dinggo ali-ali sampai melakukan kayak wong cangkrang. Gelang dinggo nih kabeh pamer ning tanggane. Arep mendi. Komprang. Ana ning kene sing model kaya kono nana. Tekan kondangan nganggo ilu komprang. Mau kondangan boleh cantik, mau ke pengajian boleh cantik. Arep pengajian parfum sini semprot, arep turu bareng karo lakine autan. Autan dioles-oles, begitu lakine ngabung pahit. Nang apa kang pipine sira pahit, ana ning kene sing model kaya ngono nana. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya menggerayang, mengusap bekas telapak kaki Rasulullah Muhammad, timbul pertanyaan. Saya bertanya, lagi apa Rasulullah Muhammad ini? Kapan Rasulullah Muhammad datang ke kuburan Nabi Ibrahim? Dijawab, ketika Rasulullah Muhammad Isra, Rasulullah Muhammad diperintah oleh Allah untuk turun ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kanjeng Nabi Muhammad begitu turun, kaki kanannya dulu yang turun, tapaknya, bekasnya masih ada. Kanjeng Nabi Muhammad ziarah kubur sebagai bentuk kesolehan seorang anak. Maka orang yang soleh adalah orang yang selalu ingat akan jasa orang tuanya. Kanjeng Nabi Muhammad tahu apa kata Rasul, ana da'awatu Ibrahim. Kenapa Mas? Terus mari. Terus jam berapa Mas? Jam berapa? Jam 10. Sampai masih ngaji bohong ya. Nabi Muhammad berkata, ana da'awatu Ibrahim. Saya ini bisa dilahirkan ke muka bumi ini berkat doa bapak tua saya yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan Nabi Ibrahim doa? Bu. Maka Nabi Ibrahim segitu manusia hebat. Ketika Nabi Ibrahim doa kepada Allah, mintanya apa? Rabbi habli minas salihin. Amin. Rabbi habli minas salihin. Masya Allah. Nabi Ibrahim doa yang selalu dipanjatkan, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah kula pengen dua anak-anak soleh ya Allah. Kenapa sih? Sebab kalau punya anak soleh insya Allah kula wong tuane selamat dunia akhirat, amin. Bagian wong tuane bodoh, wong tuanya beli ngerti agama, orang tuanya bukan ahli mengaji, tapi anaknya dikenalkan kepada kiai, anaknya dibawa ke majelis ilmu, anaknya diajarkan belajar membaca Al-Quran, maka wong tuanya selamat dunia akhirat, amin. Terakhir, saya ke wilayah Tel Aviv, ada kuburan Nabi Musa. Baru Tel Aviv bro, sentiong mana ngidul.
Dintel Afif anak kuburan Nabi Musa alaihis salam. Saya berziarah ke kuburan Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi yang bisa berkalam-kalam dengan Allah. Nabi Musa pernah satu ketika lagi melaku golati Nabi Khidir. Di tengah jalan Nabi Musa melewati kuburan. Begitu Nabi Musa melewati kuburan, Nabi Musa merungu di jero kuburan, anak wong lagi nangis, lagi diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah di dalam kuburan. Nabi Musa mandang dalam, ya Allah belas teman. Nabi Musa melanjutkan perjalanannya, wis 4 tahun. Nabi Musa pengen balik maning mengumah, kebetulan lewat jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Begitu lewat kuburan yang 4 tahun dilalui, ada suara orang yang sedang diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah di dalam kuburan. Nabi Musa mandek berhenti. Kenapa? Sebab tidak ada lagi suara orang yang menangis. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, saya minta kepada Engkau, 4 tahun yang lalu saya mendengar dan saya melihat di dalam kuburan ini ada orang yang sedang diadab. Sekarang tidak ada, ya Allah. Saya pengen melihat amalan apa yang dia lakukan sehingga dia tidak ada suara menangisnya lagi. Doa Nabi Musa dikabul oleh Allah. Kuburan yang dibuka, ternyata ninjau kuburan yang 4 tahun lalu diadab, disiksa oleh Allah, ternyata uangnya lagi dodok. Kuburannya padam, baru minum kopi. Balik minum kopi, anak jeruknya, anak gedangnya, anak larutane, anak susune, rokone laka. Nabi Musa kaget. Nabi Musa terheran-heran, kenapa 4 tahun yang lalu ini manusia diadab oleh Allah, sekarang mendapatkan nikmat-nikmat. Nabi Musa bertanya kepada orang yang ada di dalam kuburan, hei Mang, 4 tahun yang lalu saya mendengar kau diadab oleh Allah, saya melihat kau disiksa di dalam kuburan ini, kenapa sekian beli disiksa? Orang yang ada di dalam kuburan itu menjawab sambil menangis, pantas ya Nabi Musa, kalau aku disiksa oleh Allah, pantas. Durung mana? Kalau saya diadab oleh Allah di dalam kuburan ini, pantas ya Nabi Musa. Karena lagi kula urip kerjaane kula iku benci kiai. Lamun anak kiai nganggo sarung kita sengit benci dalam kiai nganggo sarung. Kiai sarungan baik, pantas kiai anaknya akeh. Bu, lamun anak kiai nganggo sarung ini menunjukkan yang pertama umat Kanjeng Nabi Muhammad ki. Lamun kiai nganggo sarung lempitannya aneh ning tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kiai yang sarung iki menunjukkan umat yang tengah-tengah. Ih, lampitan yang tengah. Langkah lampitan yang pinggir. Yang pertama umat wasatan, umat yang lampau. Sing kedua, kenapa kiai pada nganggo sarung? Karena kiai weruh tentang demokrasi kebebasan. Betul? Bicara demokrasi kebebasan, kiai lebih ngerti. Kenapa? Sebab kiai nganggo sarung, weruh kiai ning jero sarung ana makhluk. Kadang-kadang kiai sarungan orang nganggo jeroan. Wong sembahyang enak nganggo sarung, tak enak nganggo celana. Enak nganggo sarung. Maka wong lanang bakal sembahyang, punten ya Pak ya, ini fikihnya. Wong lanang, orang laki kalau sembahyang aja rapat-rapat. Sing radakan amba. Kenapa? Melas bukan tanah sing kecepit.
Baka uang wadon aja amba-amba bu, aja lebar-lebar, sing rapet kenang apa? Bukat masuk angin. Kenapa kiai nganggo sarung? Kiai weruh tanda makhluk. Demokrasi kebebasan. Begitu sholat ruku Allahu Akbar, lega. Jari kiai enak, bocah ning jero sarung. Sira Arab ngalor los, Arab ngidul, Arab ngulon, Arab digobagabi, bebas terkendali. Tapi lalu sholat pakainya pakai celana, apa mending celana? Zaman bengen anak celana dure seret sore gede, arane celana cut. Zaman kian diwalik atasnya gede, sore cilik atasnya bray, cut. Bocah nom zaman kian nganggo celana dure seret sore ngapret, arane celana cut. Rapet berketek begitu ruku berketek mules tersiksa orang bebas sarung